tak kuat. Jenderal Muhammad Yusuf membangun masjid di kota yang jauh di dunia. Kota paling dunia itu Ujung Pandang. Sekarang sudah berubah namanya menjadi Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Saya sudah 3 kali tausiah ke masjid itu. Rupanya dia balik ke kampungnya, dibangunnya masjid namanya Masjid Al-Markaz Al-Islam. Kalau kita pikir menurut logika manusia, untuk apalah lagi dia membangun masjid? Padahal dia sudah panglima, sudah jenderal. Jabatan yang paling tinggi, RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Bupati, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Tinggi Presiden. Presiden bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Kemerdekaan. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal, dibangun oleh Presiden Soekarno. Meninggal Presiden Soekarno, naik Orde Baru. Presiden juga membangun masjid. Banyak, setiap kabupaten kota ada. Namanya Masjid Muslim Pancasila, dibangun oleh Presiden Soekarno. Lama. Kenapa orang-orang yang sudah paling tinggi jabatan ini akhirnya? Jawabannya saya dapat dari dialog antara wartawan dengan petinju paling kuat di dunia, menjatuhkan orang tak sampai hitungan menit. Tik, 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 tuk, jatuh. Mike Tyson, leher beton, masuk Islam, di penjara. Ditanya, kenapa kau masuk Islam, Mike Tyson? Kata dia, dulu aku anggap akulah yang paling kuat di dunia, dan aku merasa aku Tuhan. Banyak Mike Tyson itu pernah merasa dirinya Tuhan. Aku tak Tuhan. Tuh jatuh. Sampai akhirnya waktu masuk penjara, baru dia sadar ada yang lebih kuat dari dia, ada yang lebih hebat dari dia, ada yang lebih dahsyat dari dia. Itulah Allah. Akhirnya dia merasa bertuhan. Dia makhluk. Ada rupanya orang yang paling tinggi jabatannya presiden, paling tinggi pangkatnya jenderal, ada yang lebih tinggi lagi. Itulah dia kita sebut 5. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau penguasa, lahul mulku, dia yang punya kuasa. Kalau kau dipuji-puji orang, walahul hamdu, dia yang punya pujian. Kalau engkau hidup, kau bukan hidup, kau dihidupkan. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Dan kau bisa saja mati. Yumiit, kau dimatikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa segala sesuatu. Subuh diulang 3 kali, zuhur 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, asar 3 kali. 3 kali 5, 15 kali kita ulang. 5 itu diulang 3 kali, 15 kali sehari semalam. Lebih banyak orang Islam. Kenapa tak ingat? Karena waktu mengucapkannya itu tak direnungkan yang 5. Kalau direnungkan itu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang tak ingat. Qadir tak ingat ya. Ibu tadi waktu mengucapkan Qadir, kenapa bukan Qadir? Nama laki aku Qadir. Jadi puncak dari kekuasaan, puncak dari makan jabatan, puncak dari harta, membangun masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Aku tak bisa Pak Ustaz, saya tak ada jabatan Pak Ustaz, saya tak orang kaya Pak Ustaz. Doakan anak kita, ya Allah, jadikan anakku ini soleh, dan sebelum dia mati dia bangun masjid. Begitu doanya. Cuma akan cita-cita itu tinggi.
Orang sekarang enggak doakan, ya Allah lulus dari PNS. PNS itu bagus, mantap, saya PNS saya. 11 tahun saya PNS. Tapi kalau untuk bangun masjid susah. Doakan dia menjadi orang yang hebat. Kalau bangun masjid, kalau PNS paling tidak kepala dinas atau sekda, jabatan-jabatan tinggi. Tapi kalau dia bisnismen, pengusaha, maka insya Allah jangan mati sebelum bangun masjid. Boleh ditulis di buku harian, boleh juga untuk update status harian. Jangan mati sebelum bangun masjid. Alhamdulillah, masjid kita cantik dan indah. Kepada Bapak Ibu jamaah, sahabat, kawan dimanapun berada, kalau datang ke Pulauan Riau, mampir di Pulau Kundur, singgah di Masjid Hijr Ismail, walaupun bentuknya tidak melengkung. Jadi Ismail kan melengkung, tidak melengkung, tetap beda empat. Masjid ini cantik luar biasa. Kira-kiranya. Kalau sholat di Masjid Hijr Ismail ini, tolong matanya itu fokus ke depan. Jangan menengok muka. Menengok muka. Apa gunanya masjid itu diukir jadi cantik? Coba tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ukiran Allahu Akbar. Coba tengok pintu Ka'bah, ukiran supaya manusia merasa takzim, takjub kepada ciptaan Allah. Itulah. Makanya menengok kaligrafi yang cantik. Masya Allah. Yang menjadi manusia kecil. Proses saya tak sanggup lah. Itu benarnya. Jadi wadah masjid cantiknya, sebagus-bagusnya, kaligrafinya, semuanya, sehingga membuat orang takzim. Ujung-ujungnya adalah mengagungkan, memuliakan Allah. Yang keluar dari mulutnya adalah subhanallah, masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Puncaknya adalah la haula la quwwata. Saya kadang di beberapa masjid tak nyaman saya ceramah. Kenapa tak nyaman ceramah? Suara kipas angin berair pula. Tapi di masjid Hijr Ismail ini tenang tidak. Kenapa? Tak ada kipas. Ini asli. Ada juga saya ceramah di beberapa masjid, aslinya ada tapi tak hidup. Hijr Ismail itu sejuk, kita tenang, kita. Mudah-mudahan masjid-masjid lain datang kemari studi banding, belajar, meniru, tiru, bawa pulang, buat. Tiru, bawa pulang, buat. Jadi orang datang kemari menjadi inspirasi. Tiru, bawa pulang, buat. Ini perlu ditiru di pintu belakang. Supaya dibuat pintu belakang ini, supaya kita tidak membelah jamaah, memijak tangan orang tua tak boleh berdiri. Masuk Ustaz, semua orang berdiri, orang tua saya disuruh berdiri. Maka dibuat pintu belakang. Karena saya kalau sedang tausiah macam merenung Ustaz, apa yang dipikirkan Ustaz? Yang saya pikirkan cuma keluar dari masjid ini. Membelah jamaah, so lebih tuanya tidak orang melangkah ke orang. Ini bagus. Jika nanti ketika Bapak semua sedang sholat, saya pun diam-diam pulang saya. Nah, jadi arsitektur bangunan bagus. Ketika Sultan Melayu Delhi sedang berkuasa, dan untuk Pulau Sumatera ini disitulah puncaknya. Kenapa? Karena tanah paling subur, Belanda membangun perkebunan tembakau untuk buat cerutu di Eropa. Daunnya tak boleh berlubang. Namanya tembakau Delhi, paling enak di dunia, kata penikmat tembakau. Itulah dibuat rel kereta api. Didatangkanlah kuli-kuli dari berbagai macam negara. Itu maka di kota itu ada kota pecinan yang isinya orang-orang dari Tiongkok, dan ada kampung keling. Sekarang berubah menjadi kampung madras. Maka sultan yang paling hebat waktu itu namanya Sultan Harun Ar-Rasyid membangun masjid 1.000.000 semen. Namanya Masjid Al-Masul. Al-Masul artinya dijaga, dipelihara.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunnya istana, namanya Istana Al-Maimun. Istananya cuma 300.000 sak. Tapi untuk masjid buat 1 juta. Supaya apa? Supaya nanti kalau ditanya Allah waktu mati menghadap Allah, kau raja, ya, apa kau buatkan untuk rumah? Dia bisa menjawab, untuk rumahmu 1 juta, untuk rumah aku 300.000 aja. Coba kita perhatikan sekarang di stasiun kereta api, di stasiun bis, di kantor-kantor, kantor direktur wangi harum semerbak. Masuk ke tempat musola masjid, sujud kita tak bernapas sih. Kenapa? Saja ada bau hantu. Mana penghormatan kita dengan Allah? Tapi masjid Ismail, cobalah tengok Pak. Wangi harum semerbak. Jadi beberapa masjid pernah juga diundang ceramah. Itu saya tegak di masjid, hilang jari saya, tenggelam di karpet. Tepalnya. Sebelum ceramah datang ketua masjid berbisik, tolong penggalangan dana karpet masjid. Masjid Ismail ada, hanya perlu kita ambil hikmah, mudah-mudahan motivasi anak-anak muda ini yang berpikir aku mesti jadi pemimpin, aku mesti jadi orang kaya, aku mesti jenderal, sehingga gantungkan cita-citamu setinggi bintang langit, tapi kakimu tetap menginjak bumi. Ini banyak sekarang anak-anak muda di cita-cita setinggi langit, kaki tak injak di bumi, yang tak menginjak bumi itu mati. Apa maksud kaki injak di bumi? Balik ke kampung halaman, bangun kampung halaman, supaya ada kesannya kita sukses. Untuk apa sukses di kampung orang? Sekarang standar orang kalau sukses itu, oh si Anu sukses, merantau sukses. Apa standar dari sukses? Hari raya pulang bawa mobil, walaupun kredit. Berlomba-lomba kalau udah mau masuk bulan Ramadan membawa mobil kredit. Ujung-ujungnya tak sanggup juga kredit, rental. Ini bukan standar sukses. Standar sukses, bangun pulang ke kampung halaman, bangun masjid, bebaskan tanah. Alhamdulillah, masjid sudah ada pembebasan tanah sampai 2 hektar, cantik pula di laut, sehingga semua nelayan yang lalu lalang menengok orang datang kunjungan wisata religi. Tapi masjid zaman Nabi tidak hanya sekedar tempat sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi juga di masjid selesai sholat menyampaikan hadis. Cakap Nabi, perbuatan Nabi, pesan Nabi, itu disebut dengan hadis. Ma'udhifa ila Nabi SAW min haulin, au fi'lin, au takririn, au sifatin khalqiyatin, wa khuluqiyatin. 5 hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah cikal bakal lembaga pendidikan berawal dari masjid. Masjid tertua di Mesir, namanya Masjid Amr bin As. Dibangun oleh sahabat Nabi, namanya Amr bin As. Dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab. Amr, pergi kau ke Afrika Utara, Islamkan mereka. Datang Amr bin As, naik kapal, menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Sampai di sana dia bangun masjid tertua. Itulah dia Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di masjid. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa umroh dan singgah di Masjid Amr bin As. Ongkos satu masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, umurnya lebih dari 1000 tahun, mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan tanah, yang membangun, yang mengajar sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di Afrika Utara habis Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di Maroko itu negara terakhir sebelum menyeberang Samudra Atlantik masuk ke Eropa. Ada masjid paling tua, namanya Masjid Qarawiyyin. Sekarang menjadi universitas. Universitas tertua di dunia, namanya Universitas Qarawiyyin. Berawal dari masjid. Universitas Qarawiyyin dari Masjid Qarawiyyin. Di Indonesia
Ada namanya Masjid Zaitunah, jadi Universitas Zaitunah. Di Mesir ada masjid namanya Masjid Al-Azhar, jadi Universitas Al-Azhar. Katanya Al-Azhar paling tua Pak Ustaz. Iya, katanya ceramah itu alumni Azhar. Bilangnya Azhar. Padahal yang lebih tua lagi Tarawih, Zaitunah, Al-Azhar. Semua berawal dari masjid. Maka mesti ada lembaga pendidikan. Apakah Masjid Hijr Ismail ada lembaga pendidikannya? Alhamdulillah. Ada lembaga tahfiz di Jawa. Orang tak penting ijazah. Makanya banyak pondok pesantren tak ada ijazah. Ada pondok pesantren umurnya 300 tahun. Tidak ada ijazah. Tidak ada ijazah sanawiyah. Tidak ada ijazah PDF. Tidak ada ijazah mu'adalah. Tidak ada ijazah SMP. Ini untuk bertanya Pak Kiai. Ya. Pondok ini tidak ada ijazah. Di sini orang datang baca Quran, hafal Quran, baca kitab, pulang. Kenapa tidak ngurus ijazah? Karena kalau ngurus ijazah, bahwa kami pondok itu Sumatera tidak bisa. Di tempat kita, pertama kali ditanya orang, kalau tamat dari sini apa ijazahnya? Jadi kita mau tak mau ikutlah selera orang Sumatera. Kalau kita ikut macam pondok di Jawa, tak ada orang berkata TK. Dan orang, kalau anak saya tamat TK ini ada ijazahnya? Ada. Dari mana? Dignas TK. Tak usah mulu-mulu. Tamat TK, hafal juz. Supaya apa? Supaya anak TK ini jangan asik menyanyi. Oke, saya bukan asik bukan. Menyanyi ini merusak akal pikiran. Karena nyanyi ini masuk ke otak. Maka dia merusak hafalan. Makanya guru-guru dulu merubah syair jadi nyanyi supaya nyanyi itu masuk ke kepala. Kalau ngalabun mufidun kastatim ismun wafidun summa harfunil kalim, dinyanyikan itu supaya masuk ke kepala. Begitu juga dengan tuan imam kita tadi, dilantunkan ayat Quran itu supaya menggema di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan menyanyi, tapi ayat itu yang dilantunkan supaya masuk di kepala. Karena kalau nyanyi itu nanti waktu mau tidur, bangun tidur terngiang di kepala, merusak yang lain. Makanya ulama kita pandai sholawat itu dinyanyikan, zikir dinyanyikan. Subhanallah walhamdulillah, supaya terngiang di kepala. Karena kalau kita baca lurus-lurus saja tak terngiang, teringat di alam bawah sadar kita masuk di kepala. Makanya syair-syair dilantunkan dengan irama, dinyanyikan supaya apa? Supaya nyanyi tak masuk, lagu tak masuk ke kepala. TK, SD, SMP berasrama. Saya senang sekali datang ke Pulau Guntur ini. Kenapa? Tinggalnya di asrama. Rasa santri. Ustaz nanti ceramah tinggalnya di hotel. Kita ustaz mau ceramah subuh, pakai peci, pakai sorban, pakai sabun, tinggal di hotel. Malam Ahad, malam libur, macam-macam lagi. Keluar dari hotel, masuk di lift, macam-macam ditengok di lift. Ada yang kain belum selesai dijahit, ada resleting putus, mau tak ditengok, takut salah pijit lift, mau ditengok takut berdosa. Tapi kalau masjid-masjid macam Masjid Hijr Ismail semuanya, ada kamar khusus untuk ustaz. Tenanglah ustaz ceramah. Istri-istri ustaz kalau bertanya, abang di mana? Aku tinggal di samping masjid, dan tenang ya. Abang di mana? Aku di hotel. Perlu orang Sufibating datang ke Masjid Hijr Ismail untuk menengok di mana lokasi membangun masjid. Lokasi masjid strategis, cantik. Di mana asrama bagus, kelas-kelasnya di mana? Tapi kosong.
Kan banyak juga orang cemas, siapa yang akan membangun tanah kosong ini nanti? Pak Bupati dah habis 2 periode. Jadi Pak Bupati ini bisa jadi gubernur. Jadi sebetulnya mancing. Ini aminnya macam tak yakin. Bukan tak yakin, orang tawa itu memang begitu. Saya dalam mancing. Amin ya Rabbal. Dilanjutkan oleh orang-orang yang cinta ke masjid. Bang Hardi Selamat pun doktor, dosen. Dari mana? Dari Pulau Udun. Apa gunanya sukses di Bang? Pulang lagi Bang, betul baik. Betul. Apabila dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Berhutang nama kita kalau kita tak bangunin. Berhutang kita, tanahnya udah bebas, masjidnya udah ada, asrama sudah ada, tinggal membangun kelas TK, SD, SMP, SMA, boarding, berasrama. Anak-anak sekarang tidak bisa di rumah. Saya tidak bisa membiarkan anak SMP, SMA di rumah. Anak keponakan tak boleh di rumah. Serahkan ke pondok. Kenapa? Handphone, laptop, komputer, parabola, TV, 5 tidak bisa kita jaga. Ini saya begini. Hari, 3 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad pulang. Siapa mengontrol anak? Tak bisa. Makanya anak-anak yang paling selamat tinggal di pondok pesantren. Daftarkan segera anak Anda Islamic Boarding School di Pulau Gundul samping Masjid Hijr Ismail. Ini yang paling hebat. Sekolahnya belum ada, sudah ada iklannya. Orang sibuk mau mengiklankan sekolah, sekolah udah ada, bingung mencari bintang. Ini belum ada sekolahnya, udah ada iklannya. Nanti saya berpikir 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun akan datang. Begitu sekolah berdiri, bingung pengurus. Cuma kita mau mengiklankan sekolah? Cari ceramah Ustaz. Di telepon Ustaz itu mau minta iklan, dia udah mancing lah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kita 20-30 tahun akan datang. Ini Pulau Gundul letak strategis. Di Jori, Simpang 3, Singapura, Johor, Kepulauan Riau. Dari sejak zaman penjajahan Portugis sampai sekarang. Siapa yang datang ke pulau-pulau yang cantik segitiga ini? Karena ini adalah penyeberangan Selat Malaka. Kenapa orang datang kemari? Karena ini tempat strategis luar biasa. Datang Portugis, datang Jepang, datang Belanda, datang Inggris. Mereka bagi-bagi. Inggris, kau naik ke atas. Itulah dia jadi Malaysia. Belanda, kau turun ke bawah. Itulah dia jadi Indonesia. Portugis, kau pergi ke timur. Pergi orang timur dan nanti. Portugis, Portugal, Pak Ustaz. Nama negaranya, Portugal, orangnya. Nama negaranya, Portugal, orangnya. Di Portugal itu negara, bukan persatuan orang Portugal. Kenapa orang dulu mau datang kemari? Karena ini negeri yang diberkati. Tempat lalu lalang, tempat lalu lintas laut sampai hari ini. Sampai khawatir orang karena Cina akan merebut dengan mudah. Tentara pun diturunkan, pangkalan pun dibangun, bala tentara, TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari sejak zaman penjajahan dulu sampai sekarang. Beruntunglah Bapak Ibu yang dilahirkan di Pulau Gundul ini. Kita jaga di ke depan. Apapun yang datang kemarin, tak usah khawatir. Kenapa? Bentengnya sudah ada. Insya Allah anak-anak kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang belajar akidah Ahlus Sunnah sifat. Jangan khawatir Wahabi, jangan khawatir Syiah, jangan khawatir Mu'tazilah, jangan khawatir Jabriyah, jangan khawatir Qadariyah, jangan khawatir sekuler, liberal, komunis. Aliran sekarang
macam-macam aliran. Tiba-tiba hari raya. Kenapa hari raya belum diumumkan pemerintah? Yang kontrol. Kita diajarkan wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradan ilmun hayat sama tasar kalam akidahnya fikihnya bermasalah mazhab Syafi'i cari di pondok-pondok salafiyah yang mencari yang memang spesialis dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Dari mulai kitab yang kecil Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin. Jadi asal bisa dia baca kitab hafal Quran ini SMP. Kenapa ambil ijazah SMP? Mata pelajarannya tak terlalu banyak. Jadi anak ini oh kalau gitu tak usah SMP, mau usah paket aja. Paket ini. Ya kalau dia nanti cuma jadi Ustaz Somad, paket tak masalah. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Rupanya anak ini berprestasi. Badannya sehat, tingginya 170, mau masuk dia tentara, hafal Quran. Pas mau masuk tentara, ditanya sama Pak TNI, mana ijazah paket tadi? Nangis, jadi buat formal SMP belajar tak banyak, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cukup. Berapa jam cukup? Waktu yang penuh dari mulai pagi, siang, malam, ngapal Quran. Jam 3 malam anak-anak agak bangun. Ustaz-ustaz disiapkan pistol air, menembak wajah anak kamu. Bangun. Bangun malam, mandi. Pak Ustaz, kami susah buat pondok di kota ini Pak Ustaz. Anak-anak kalau mau renang satu kepala 100.000 di kolam renang. Tapi kalau di sini buat apa? Pusing memikirkan kolam renang. Bangun tidur capek. Sembari berenang. Ikan pinggang. Jangan dilarikan hiu. Adatnya sehat. Otaknya cerdas. Anak menghafal Quran tak bisa di dalam kurung di gedung, tak bisa. Stres dia suntuk, panas petanya. Tapi kalau dia di sini lama, naik dia ke atas, menghafal dulu dengan suara kuat. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Naik dia ke atas atap, menengok alam yang luas. Lapang kepala dia. Tempat seperti itu. Gimana anak menghafal Quran? Anak menghafal Quran di Pulau Kundur. Kalau ingin hafal Quran, kalau tuan berkawan sampai tidur. Kalau ingin anak hafal Quran, kirimlah ke Pulau Kundur. Mantunya sudah ada, pondoknya belum ada. Boleh kalau teman-teman. Siapa yang membimbing anak kami dengan hafal Quran? Imam. Saya selama saya pengajian, baru inilah menjumpa imam paling tenang. Biasanya imam mau cepat-cepat aja, takut apa lagi. Apabila dia tenang, dia membaca. Jadi anak-anak kita datang dikirim hafal Quran. Tamat SMP hafal Quran. Kelas 1 10 juz, kelas 2 10 juz, kelas 3 10 juz. Anak saya ini Pak Ustaz sudah hafal 30 juz. Tapi kata orang untuk hafal Quran kalau tidak bisa baca kitab. Di mana lah saya teruskan ya? Jangan buat